Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sipa Ainunisa dengan NIM 202.595 dari kelas Sistem Informasi 20A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi sinkronisasi pada sistem operasi OS simulator. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada ujian akhir semester dengan mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Dede. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sinkronisasi. Jadi, sinkronisasi pada sistem operasi adalah suatu istilah yang disebut dengan race condition. Race condition ini adalah suatu kondisi di mana terdapat beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data di saat yang bersamaan. Nah, hasil akhir dari data tersebut sangat tergantung dari proses mana terakhir kali dijalankan. Untuk menghindari data yang tidak konsisten atau tidak sinkron seperti ini, diperlukan adanya suatu teknik sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini dapat dilakukan pada critical section, yaitu di mana sebuah proses mengakses sumber daya yang sama. Jadi, di sini saya akan mensimulasikan mengenai sinkronisasi sebelumnya pada CPU simulator. Nah, baik, saya akan share screen CPU simulatornya. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menjalankan simulasi sinkronisasi ya. Nah, langkah pertama, pada tab Advance ada output atau input. Nah, kita klik tombol input outputnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita jangan lupa untuk menceklis pada bagian stay on top-nya. Jika sudah kita checklist, maka kita kesampingkan dulu konsol output-nya. Kembali lagi ke sini. Jika sudah, kita langsung klik pada tombol compiler. Sini muncul akan muncul seperti ini. Kemudian kita perbesar saja. Nah, di sini saya sudah mempunyai source code. Jadi di dalam source code ini, sebelumnya saya akan kopikan terlebih dahulu ke dalam program source input ini. Kita akan kopikan. Nah, sini sudah terlihat ya. Saya sudah mempunyai kode. Maka akan kita copy. Kemudian kita masukkan ke program source input. Nah, jadi pada kode ini terdapat variabel G, variabel atau variabel global, kemudian terdapat dua thread. Nah, thread 1 dan thread 2, yang mana di dalam dua thread ini mengakses variabel global yang sama atau variabel G pada thread 1 dan di thread 2 mengakses memanipulasi variabel G. Kemudian di akhir kodenya di sini kita akan memanggil thread 1 dan thread 2. Nah, sudah bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian baik, kita langsung saja langkah-langkahnya. Yang pertama pada tab compile, kita klik, kemudian kita klik lagi compile yang ada di sini. Nah, kita tunggu programnya berjalan. Sorry, maybe ini ada kesalahan. Oh, sorry. Di sini kita tidak menambahkan
Kita compile lagi apakah sudah berjalan. Nah, sini sudah terlihat ya. Sudah berjalan dengan semestinya. Jika sudah, nah pada tab Assemble Code, kita hilangkan checklistnya, kemudian kita ganti ini menjadi 100. Nah, jika sudah, kita load in memory. Oke, kita klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya bahwa kode tersebut ini sudah sukses ya. Berikut kita bisa lihat di sini pada program listnya ini sudah ada satu program yang terdaftar. Nah, kemudian kita klik tombol OS Simulator. Lalu akan muncul tab seperti ini. Kita perbesar saja. Di sini ada running process, ready process, waiting process. Dan di program listnya sudah terdaftar ya program dengan nama critical region. Nah, kemudian pada tab views, kita klik. Kemudian kita pilih view process. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa programnya masih belum terdaftar dan kosong di proses list. Kita sembunyikan dulu. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Nah, jika sudah program listnya, maka kita klik pada program list, kemudian kita create view process. Nah, maka di sini sudah terlihat ya, sudah masuk proses programnya. Sebelum itu kita jangan lupa untuk mengecek schedulernya. Kita ganti menjadi round robin dan ticksnya kita ganti menjadi 10. Lalu pada bagian CPU speed-nya kita percepat. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsung klik start. Kemudian kita buka untuk ininya. Dan kita buka untuk ini. Bisa dilihat ya, programnya sedang berjalan. Kita tunggu programnya berjalan sampai selesai. Di sini ada dua third, yaitu third T1 dan third 2. Kita tunggu saja terlebih dahulu ya. Nah, jadi masing-masing thread ini berjalan dieksekusi setiap 10 ticks karena kita menggunakan algoritma penjadwalan round robin dengan 10 ticks. Kita lihat hasilnya seperti apa. Pada konsol, output thread 2 G sama dengan 18 dan thread 1 G sama dengan 25. Ini kalau kita analisa outputnya atau maksudnya dari source kodenya dari program compiler, seharusnya G ini mengikuti nilai dari N masing-masing thread. Misalnya, pada thread 2, G sama dengan seharusnya menjadi 12, dan di thread 1, G-nya sama dengan menjadi 20. Karena di sini kita tidak mensinkronisasikan kedua thread ini, maka variabel G ini akan diakses nilainya secara bersamaan oleh thread 1 dan thread 2.
Nah, kita sampingkan dulu yang ini, kemudian kita akan coba lagi membuat kedua program ini dieksekusi atau kita akan mensinkronisasi kedua thread ini. Caranya yaitu kita tinggal menambahkan perintah pada program search yang ini. Kita tinggal tambahkan perintah pada bagian ini, yaitu perintah synchronize. Pada bagian kedua juga kita tambahkan kode pada kedua thread tersebut. Jika sudah, kita klik compiler, kemudian kita tunggu dulu sampainya berjalan, tunggu prosesnya berjalan. Nah, jika sudah, kemudian sebelum kita login memori, kita harus membersihkan program yang tersedia pada CPU simulator ini. Nah, pada program list-nya kita hapus dulu terlebih dahulu. Nah, kita hapus terlebih dahulu pada program list-nya. Kita klik, kemudian kita remove. Lalu kita kembali ke program compiler. Nah, jangan lupa untuk mengecek base address-nya. Kita ubah menjadi 100. Kemudian jika sudah, kita baru bisa men-login memori. Di sini sudah ada keterangan ya bahwa ini sukses. Kemudian pada program list-nya kita klik, kemudian jika sudah, maka kita klik, kemudian kita create new process. Baik, di antrian ini sudah ada program critical religion. Kemudian kita langsung start saja. Kita lihat pada bagian konsol dan pada bagian process list. Nah, kita tunggu saja prosesnya berjalan. Nah, jika sudah, kita lihat dari thread 1, eksekusi, kemudian selesai, baru masuk thread yang 2. Nah, ini kita lihat ya. Baik, kemudian ada cara berikutnya, yaitu cara lain selain dengan menggunakan perintah synchronize. Jadi di sini kita tambah perintah enter dan leave. Kita masuk ke program compiler.
Di sini kita tambah perintah. Pada bagian tersatu kita tambah enter dan kemudian pada bagian ini yaitu sama pada thread yang kedua kita tambahkan perintah enter dan tambah enter dan kita tambahkan lift. Jika sudah, kita klik compile. Dan jangan lupa kita harus menghapus. Kita hapus dulu program yang ini. Baru kita masuk ke program compiler, kemudian kita compile lagi. Kita tunggu dulu. Jika sudah, sini sudah terlihat ya data-datanya. Kemudian kita kembali ke program compiler. Kemudian jangan lupa pada bagian base address-nya. Jangan lupa bagian base address-nya kita ganti dengan kemudian kita load in memory. Sudah, maka programnya akan sukses. Berikutnya kita buka OS Simulator. Kita masukkan program list kepada antrian ready process. Kita create new process. Kemudian jika sudah muncul pada antrian, kita klik tombol start. Lalu kita lihat pada konsol output-nya dan juga proses list-nya. Nah, kita tunggu dulu secara keseluruhan. Kita lihat pada konsol output-nya dan juga proses list-nya. Tunggu berjalan. Sudah berjalan. Baik, di sini kita bisa lihat pada sinkronisasi yang pertama, thread-nya ini dijalankan secara terpisah. Secara keseluruhan thread-nya. Sedangkan pada sinkronisasi yang kedua ini, metode sinkronisasi yang keduanya, kita hanya melakukan sinkronisasi pada baris kode yang mengakses variabel globalnya saja, yaitu variabel G. Jadi di sini yang kita sinkronisasi yaitu thread 1, G sama dengan 20, hingga baris exiting thread 1,
Kemudian berikutnya inter 2, inter 2G sama dengan 12. Kemudian hingga baris exiting inter 2 dan exiting main. Nah, metode atau teknik sinkronisasi ini ataupun yang sebelumnya ini sama-sama bisa digunakan untuk mensinkronisasikan proses-proses yang mengakses data atau sumber daya yang sama di saat yang bersamaan. Mungkin hanya itu penjelasan atau simulasi mengenai sinkronisasi menggunakan OS simulator yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata dan cara penyampaian simulasi ini kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.